Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya sendiri Sevina Fratilova dan ada teman-teman saya yang bernama Pandu Fardiansyah, Abdul Bari, Kalista Junuriana Gulo, dan Ferry Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana kita menciptakan sebuah sunscreen. Sunscreen di perusahaan bisnis sunscreen di saat ini sedang berkembang pesat karena kebutuhan sunscreen pada zaman sekarang itu sangat meningkat, khususnya bagi kaum wanita. Tapi bukan hanya kaum wanita aja yang membutuhkan sunscreen, tapi kaum pria juga membutuhkan sunscreen. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang kami akan jualkan atau akan kami pasarkan. Misalnya itu kualitas produk, harga, layanan, dan promosi. Langkah-langkah untuk membuat atau menciptakan suatu produk itu kita juga harus mempunyai pengetahuan dasar terlebih dahulu mengenai produk sunscreen yang ingin kita buat. Yang pertama itu ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk cara buatnya, seperti bahan yang digunakan, bagaimana cara kita memproduksinya, hingga kemasan untuk menarik perhatian pelanggan terhadap produk yang akan kita jual. Dengan pengetahuan yang cukup, kita akan lebih mudah untuk menjual atau memasarkan produk kita. Nah, yang kedua itu setelah kita mempunyai pengetahuan dasar bagaimana kita untuk menjual sunscreen, itu kita bisa kayak di pasaran itu kan juga banyak sunscreen, banyak jenisnya. Nah, kulit manusia, orang-orang juga kayak banyak jenisnya, ada yang skin ada yang jerawat, ada yang normal, atau ada yang berminyak. Jadi kita juga harus menyesuaikan nih bahan apa yang bagus untuk tipe-tipe kulit, setiap masalah kulit gitu. Nah, yang ketiga itu setelah kita udah tahu nih bahan-bahan apa yang bagus untuk kita gunakan, terus pokoknya kita udah tahu, kita bisa konsultasi pada kesehatan profesional terkait dengan konsep produk yang akan kita buat, mulai dari keamanan dan maupun pembuatan produk yang akan kita gunakan, teknik maupun cara yang dipakai dalam proses pembuatan juga juga perlu. Dan dengan berkonsultasi ini kita akan menemukan cara dan teknik yang terbaik untuk produk yang akan kita buat. Yang keempat itu, setelah sudah yakin dengan teknik dan cara membuat skincare sendiri untuk kita jual, kita masuk ke tahap sampel produk. Tahap sampel produk itu agar kita mengetahui skincare yang akan kita jual itu udah bagus belum, udah sesuai belum, teksturnya udah sesuai belum. Nah, kalau dari sampel itu sudah bagus, kan langkah selanjutnya kita bisa mendaftarkan BPOM terlebih dahulu sebelum kita mulai produksi secara massal ke pasaran. Baik, selanjutnya ada 7 strategi pemasaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan pemasaran secara online dan offline agar bisa menembus omset. Lalu yang kedua, menggunakan influencer guna mempromosikan produk kita agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, menembus omset yang kita tentukan. Yang keempat, kemasan dibuat menarik agar konsumen tertarik dan mudah untuk mengingat produk kita. Lalu yang kelima, membuat sebuah video tutorial supaya konsumen tahu bagaimana cara mengaplikasikan produk tersebut dan memberitahu manfaat yang terkandung dari produk tersebut. Yang keenam,
Memberikan harga khusus trik ini yang paling sering dipakai, karena diskon merupakan suatu hal yang membuat kebanyakan wanita tertarik akan hal ini, agar produk yang kita jual banyak dinikmati setiap konsumen. Yang ketujuh, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen ketika Anda ingin memperkenalkan produk Anda kepada konsumen. Pastikan Anda melakukan pendekatan secara berkala. STP produk cantik skincare. 1. Segmentis produk ditunjukkan untuk wanita, remaja, hingga dewasa agar segar dan percaya diri, untuk wanita karir atau wanita yang penuh dengan aktivitas di indoor, sehingga sangat membutuhkan sunscreen untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Kedua, target produk. Wanita remaja hingga dewasa seperti wanita karir, travel, mahasiswi, ibu rumah tangga yang ingin lebih peduli terhadap wajahnya. Ketiga, positioning. Sunscreen ini sangat cocok karena memiliki desain yang unik dan ramping, praktis, serta terbuat dari bahan yang aman sesuai anjuran BPOM. Pemasaran itu ada 4P, 1 produk sunscreen. 1. Price, harga yang ditawarkan Rp75.000. Harga ini dapat dijangkau oleh semua kalangan dari mulai remaja hingga wanita dewasa. Yang kedua, place, PT Cantik Skincare Mahmud Store, Jalan Mahmud nomor 8, Pasir Kaliki, Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173. Yang ketiga, promotion. Promosi yang dilakukan oleh PT Cantik Skincare sangat baik, melakukan promosi layanannya tersebut dengan berbagai cara, yaitu 1. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga bisa mengakses informasinya di web resmi. Yang kedua, sering melakukan promosi live di sosial media seperti di Instagram maupun di TikTok. Oke, selanjutnya yaitu ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan memiliki 2 komponen, yaitu 1. Gambar dan logo merek, dan kedua ada kemasan dan label. Bila kita membuat produk yang kita promosikan, semenarik mungkin agar pelanggan tertarik dengan produk kita, bukan hanya dari segi kualitas, tetapi dari segi fisik pun harus menarik, agar pelanggan puas dengan produk yang akan mereka beli. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk menonton presentasi kami. Telah berakhirlah presentasi kami untuk memenuhi tugas 1 kelompok manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.